Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat juga ya memasuki bulan reformasi dan biarlah hidup kita boleh terus diperbaharui Tuhan ya, diperbaharui di dalam anugerah, di dalam kasih dan juga di dalam hidup kita berbakti kepada Tuhan. Oleh karena itu pada sore hari ini kita bersama akan merenungkan satu tema dengan judul Renewal of Worship. Sekalian, ini berbicara bagaimana kita boleh mengalami satu pembaharuan di dalam hidup kita, berjalan bersama dengan Tuhan melalui satu kehidupan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Saya ingin membacakan dari Mazmur pasal yang ke-100 untuk kita sekalian di dalam rangkaian renungan firman Tuhan pada hari ini. Sekalian, Mazmur yang ke-100 demikian bunyinya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Saudara sekalian, di dalam renungan firman Tuhan ini saya memulai dengan satu kisah tentang kehidupan seorang Kristen yang waktu dia baru percaya kepada Tuhan, dengan sangat semangat dia mengikuti Tuhan dan juga sangat semangat dia itu menaikkan doa-doanya. Tetapi setelah sekian lama sekalian, dia merasa doa itu dalam tanda kutip sesuatu yang membosankan, sesuatu yang menjenuhkan. Khususnya sekalian untuk doa pagi dan juga untuk doa malam hampir sama, doanya itu sama sekalian. Lalu untuk mengatasi kesulitan pergumulannya ini sekalian, dia berpikir harus bagaimana caranya. Lalu dia mengambil 2 lembar kertas. Lembaran yang pertama dengan judul doa pagi sekalian. Di dalam kertas itu dia berkata, Tuhan terima kasih memelihara saya sepanjang istirahat malam, bisa tidur nyenyak, bangun dengan kesegaran, kekuatan yang baru, berkati kehidupan saya dan sebagainya sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Sekalian. Lalu kertas yang kedua sekalian dengan judul doa malam sekalian. Lalu dia menulis, Tuhan terima kasih sepanjang hari ini sudah menyertai, memelihara saya, pekerjaan keluarga, keluar masuk, ke Cikarang, ke Bekasi, dan sebagainya sekalian. Dan kemudian peliharalah saya sepanjang istirahat malam ini. Ya, dalam nama Yesus, amin. Setelah diperiksa 2 kertas ini, tulisannya bagus. Dan dia pun puas sekalian. Dan kemudian sekalian, 2 kertas ini dia tempel di depan ranjang tidurnya itu, tempel bagus. Inilah doa saya, Tuhan silakan baca sendiri. Amin. Gitu ya. Lalu kemudian malamnya dia mengatakan, Tuhan inilah doa malam saya sekalian. Lalu dibilang, Tuhan boleh baca sendiri. Amin sekalian. Nah sekalian, ini adalah satu doa yang disebut doa tanpa nyawa. Satu doa tanpa jiwa. Satu doa tanpa iman. Ini namanya doa formalitas. Ini namanya doa hanya sekedar agamawi dan doa yang bisa menjenuhkan dan menjadi beban yang berat di dalam hidup kita. Doa yang demikian itu tidak bisa mengubahkan itu orang. Doa yang demikian itu tidak bisa mempertumbuhkan imannya. Doa yang demikian tidak bisa membawa dia hidup berjalan dengan lebih dekat kepada Tuhan. Doa yang demikian tidak akan menghasilkan kuasa yang mengubahkan, kuasa yang menjadi berkat. Dan doa yang demikian sekalian
perlu mengalami satu yang disebut dengan pembaharuan, renewal sekalian. Perlu diperbaharui hati doanya, jiwa doanya, iman doanya, pemahaman tentang doa. Itu perlu diperbaharui. Bahkan relasi dia dengan Tuhan itu juga harus diperbaharui. Baru bisa menghidupi, baru bisa mengalami apa yang disebut dengan keindahan dan berharganya hidup doa itu. Tanpa satu pembaharuan ini sekalian, doa ini tidak berguna. Dan doa ini mungkin hanya dilakukan untuk memenuhi persyaratan agama saja. Ada kalanya kehidupan ibadah kita itu juga bisa demikian sekalian. Menjadi satu ibadah yang formalitas, rutinitas. Kita beribadah tanpa iman, tanpa nyawa, jiwa ibadah di dalamnya. Tanpa hati yang sungguh-sungguh, tanpa suatu kerinduan kepada Tuhan. Dan seringkali ibadah ini bisa menjadi satu beban yang berat. Setiap minggu harus datang dengan rangkaian acara yang hampir sama, sehingga kita kehilangan makna dan juga relevansi ibadah itu di dalam kehidupan kita ini. Di bulan reformasi sekalian, bulan pembaharuan, reformasi terjadi sekalian sekitar 1517, dirintis oleh Martin Luther. Karena dia melihat gereja telah keluar daripada jalur iman yang sesungguhnya. Telah keluar daripada kebenaran firman. Telah keluar daripada jalur keselamatan yang Tuhan berikan. Luther dengan satu keberanian yang luar biasa. Mempertaruhkan nyawanya untuk mengembalikan gereja kepada jalur yang benar. Sekalian kadang-kadang kita berpikir sekalian, Luther ini sekalian seolah-olah ingin mengubah agama waktu itu. Tetapi sebenarnya Luther sama sekali tidak punya maksud untuk mengubah, menciptakan satu aliran agama yang baru. Tetapi Luther mengalami pergumulan hidup yang sangat besar luar biasa. Dia ingin mendapatkan ketenangan, kedamaian di dalam hati. Tetapi dia tidak mendapatkan di gereja, dia tidak mendapatkan di biara, dia tidak mendapatkan di dalam doa-doanya sekalian. Sehingga dia berlutut naik tangga sekalian di katedral yang ada di Roma itu. Dengan lutut menaiki tangga itu supaya dia bisa merasakan damai sejahtera daripada Tuhan. Dan kemudian dia menemukan di dalam iman, ya, dengan iman dia bisa mendapatkan satu kedamaian dan pengampunan daripada Tuhan. Saudara sekalian, reformasi yang dibawakan oleh Luther tidak hanya di dalam doktrinal kembali kepada Alkitab, tetapi juga membawa kita kembali kepada satu penyembahan ibadah yang sesungguhnya. Dan spirit ini, semangat ini sekalian juga harus terus hidupkan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Di dalam kehidupan kita berjalan dengan Tuhan setiap minggu sekali khususnya kita datang di dalam ibadah komunal ini. Bahkan setiap hari kita mempunyai mesbah ibadah sendiri sekalian. Kita juga harus mengalami akan makna inti dampak daripada ibadah yang sesungguhnya. Saya sangat mengharapkan supaya kita boleh memiliki satu ibadah yang berdampak atau impactful worship sekalian. Ini merupakan satu ibadah yang kita rindukan, yang bisa membawa dampak, yang membimbing, menuntun kehidupan kita berjalan dengan Tuhan setiap hari. Mazmur pasal yang ke-100 yang tadi kita baca itu adalah satu mazmur yang indah, yang berbicara tentang ibadah. Beberapa hal yang ingin kita pelajari daripada mazmur tersebut. Sekalian, yang pertama di dalam Mazmur pasal yang ke-100 itu kita bisa melihat satu ibadah yang antusias, ya, satu ibadah yang penuh semangat dan satu ibadah yang luar biasa. Di dalam ayat yang kedua dan keempat dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Lalu apa? Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Lalu apa? Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Dua ayat yang luar biasa. 4 kata yang saya tekankan sekalian, yaitu sukacita
datang ke rumah Tuhan. Bahkan dengan sorak-sorai. Kemudian apa? Dengan nyanyian syukur dan puji-pujian datang ke rumah Tuhan. Ini adalah panggilan ibadah. Ini adalah esensi ibadah. Datang dengan kerinduan, hati yang bersemangat, hati yang sangat berantusias. Kalau saya gambarkan sekalian, hati yang beribadah dengan sorak-sorai di GKPIK ini, artinya waktu kita datang sampai gereja, masuk pintu gereja, kita sudah masuk dengan sukacita. Kita disambut oleh apa? Asher sekalian, yang memakai dasi, ya. Kalau nggak salah dasi merah itu ya. Nah sekalian, bukan saja dasi sekalian, tetapi juga memakai kasih menyambut kita. Kita masuk di dalam ruangan ibadah ini, waktu kita menyanyi, memuji Tuhan dengan satu kegembiraan hati yang bersemangat memuji Tuhan, merindukan firman, ya, menaklukkan diri di dalam kuasa firman, rindu menjalankan firman Tuhan, memberikan persembahan dengan hati yang bersyukur dan punya satu semangat yang bersukacita untuk melayani satu dengan yang lain, menjadikan ibadah itu berbeda. Menjadikan ibadah itu punya nyawa, nafas yang menghidupkan, yang menggairahkan, yang menjadikan berarti bagi kehidupan kita. Bagaimana saudara sekalian bisa ada satu ibadah yang antusias ini? Pertama saudara sekalian, itu lahir dari hati. Dari hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dari satu hati yang punya relasi dengan Tuhan. Sehingga waktu kita datang ke rumah Tuhan, kita punya satu kehausan, punya satu kerinduan sekalian. Tidak hanya sekedar memenuhi panggilan ibadah saja. Ada kasih kepada Tuhan, maka akan datang dengan hati yang berkobar. Seperti sekalian, dua pemuda-pemudi yang sedang berpacaran. Waktu mereka akan bertemu sekalian, dia akan mempersiapkan diri dengan baik. Dan kadang memakai baju yang rapi, ataupun bahkan memakai minyak wangi sekalian. Supaya penampilannya menjadi lebih bagus. Dan waktu mereka ketemu sekalian, itu merupakan waktu yang sangat mereka rindukan. Sekalian, orang yang mencintai Tuhan, punya kehausan kepada Tuhan, dia datang ke rumah Tuhan itu dengan satu sikap hati yang berbeda, yang luar biasa, yang antusias. Seperti yang dikatakan oleh Mazmur, bukan karena tekanan, bukan karena terpaksa dan keluhan, tetapi lahir dari kedalaman hati, kerinduan hati, kehausan hati akan Tuhan. Bahkan dia mencintai Tuhan, mencintai rumah Tuhan. Ya, sekalian, di dalam Mazmur pengampunan dosa atau petunjuk hidup baru yang dibacakan di pagi tadi sekalian, dikatakan pingin tinggal di rumah Tuhan sepanjang hidupku. Sekalian, ini adalah merupakan kehausan dari hati orang yang benar cinta Tuhan, cinta rumah Tuhan, mau tinggal bersama Tuhan sepanjang hidupku. Sekalian, kedua sekalian, kita bisa datang ke gereja, ke ibadah dengan antusias sekalian. Karena apa? Karena kita tahu bahwa di dalam ibadah ini ada anugerah, ada berkat yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan memanggil kita datang kepadanya. Tuhan ingin memberkati, Tuhan ingin menuntun hidup kita. Maka dia memanggil kita masuk ke hadiratnya. Di situ kita boleh menikmati akan berkat yang Tuhan sediakan. Seperti seorang anak, waktu dia datang kepada papa sekalian, selalu disambut oleh papa dengan hati yang terbuka, dengan tangan yang penuh kasih sekalian. Sekalian, kalau anak itu mungkin sedang menangis, maka sekalian papanya itu akan membersihkan air matanya. Kalau anak itu ada kesulitan, papa itu akan menolong, merangkul sekalian itu anak yang datang kepada dia. Pada waktu sekalian kita datang ke rumah Tuhan di dalam ibadah, kita percaya ada anugerah berkat yang Tuhan sediakan kepada kita. Tuhan akan membimbing hidup kita melalui firman-Nya. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita di tengah-tengah kehidupan kita yang mungkin banyak pergumulan. Tuhan akan memberikan penghiburan kalau kita sedang ada kedukaan di dalam hidup kita. Sekalian, mungkin sepanjang 1 minggu yang sudah kita lewati, ada kesalahan, beban dosa yang kita lakukan.
yang menjadi beban, tekanan di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak merasakan sukacita, damai di dalam hidup kita ini. Waktu kita datang di dalam ibadah, kita bersama-sama minta pengampunan Tuhan. Tuhan akan memberikan pengampunan dengan sesungguhnya. Dan ada kelegaan, kelepasan di dalam hati kita. Ada sukacita yang sangat luar biasa. Sekalian di dalam ibadah kita boleh merasakan berkat Tuhan. Sehingga kita boleh datang dengan satu hati yang sangat antusias. Sekalian kita datang di dalam rumah Tuhan, kita juga boleh mengalami satu pembaharuan hidup bersama dengan Tuhan. Mungkin hari-hari yang sudah kita lewati, kita terlalu terbawa oleh arus dunia ini. Kita terlalu mengikuti keinginan-keinginan dunia sehingga hidup kita jauh daripada Tuhan. Kita tidak merasakan kehadiran penyertaan Tuhan di dalam aspek-aspek hidup kita. Di dalam ibadah boleh membawa kita membangun, memulihkan satu relasi kita dengan Tuhan. Sehingga kita boleh merasakan satu kehidupan rohani yang lebih indah. Bahkan saya percaya sekalian, di dalam ibadah ini sekalian akan juga memperbaharui relasi kita dengan sesama kita. Seperti di pagi hari saya mengatakan, kalau ada suami istri yang datang ibadah bersama-sama, seharusnya setelah ibadah ini sekalian, dia pulang dari ibadah, relasinya itu menjadi lebih indah. Karena dia diperbaharui di dalam Tuhan, diperbaharui di dalam anugerah dan kebenaran Tuhan. Saudara dengan istri atau dengan suami datang ke gereja, keluar dari gereja menjadi lebih ribut sekalian. Itu mungkin sekalian. Ya, saudara pun belum siapkan hati untuk beribadah. Karena ibadah selalu membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan sesama, mengikat kita di dalam satu kesatuan yang lebih indah. Ada satu keluarga yang datang di gereja, itu sangat indah sekalian. Maka setelah keluar daripada gereja, seharusnya relasi antar orang tua dan anak menjadi semakin baik. Karena di situ ada kehadiran Tuhan, di situ ada kemurahan, pengampunan Tuhan yang saling memberkati satu dengan yang lain. Ibadah itu menjadi sangat bermakna dan indah sekali. Hal yang kedua sekalian, di dalam Mazmur pasal yang ke-100 itu memberitahukan kepada kita juga bahwa ibadah yang berdampak itu adalah ibadah yang berpusatkan kepada Tuhan. God-centered worship. Sekalian ayat Mazmur 100 ayat 3 dan 5. Dikatakan apa? Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Lalu dikatakan apa? Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya turun-temurun tanpa batas, satu generasi demi satu generasi, sekarang selamanya turun-temurun. Penulis memberitahukan kepada kita, apa alasan kita menyembah Tuhan? Mazmur memberitahukan kepada kita, apa dasarnya penyembahan kita kepada Tuhan? Kita menyembah kepada Tuhan karena kebesaran, keagungan daripada Tuhan. Ini namanya ibadah yang berpusatkan kepada Tuhan. Tuhan sebagai center, Tuhan sebagai objek penyembahan, Tuhan yang memiliki ibadah ini, Tuhan yang menikmati ibadah ini, dan Tuhan yang hadir bekerja di dalam seluruh rangkaian ibadah sekalian. Itu namanya ibadah yang berpusatkan kepada Tuhan. Mazmur 100 tadi mengatakan, ketahuilah bahwa Tuhan itu adalah Allah. Kata Tuhan di sini sekalian, bahasa aslinya itu memakai Yahweh atau Yehovah. Yehovah itu menunjukkan dia adalah Allah satu-satunya. Tidak ada Allah yang kedua. Tidak ada Allah yang bisa seperti dia, yang besar, menciptakan segala-galanya. Waktu Musa menggembalakan domba sekalian, dan kemudian di tengah-tengah pengembalaan domba, dia bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tuhan berkata, Musa, saya mengutus engkau bertemu dengan Firaun, raja yang berkuasa itu.
dan berkata kepada Firaun, ya, saya mau menuntun umat Israel keluar daripada tanah Mesir. Lalu kemudian Musa berkata, siapakah namamu Tuhan? Sehingga saya bisa beritahukan kepada umat bahwa engkau yang namanya ini mengutus aku kepada mereka untuk memimpin mereka keluar. Lalu Tuhan menjawab Musa apa? Aku adalah aku. Saudara sekalian, Tuhan mengatakan namaku adalah aku. Apa artinya? Tidak ada satu nama pun yang bisa disamakan dengan Tuhan. Tidak ada satu title, tidak ada satu identitas yang bisa melukiskan Tuhan. Karena dia terlalu besar. Aku adalah aku. Aku adalah aku. Kemudian Tuhan mengatakan, ini namanya Yehowa, Yahweh. Tuhan satu-satunya yang maha besar, pencipta langit dan bumi. Betapa agungnya dia. Saudara sekalian, Tuhan yang demikian itu layak kita sembah karena dia terlalu besar dan agung. Keagungannya menarik kita datang ke hadiratnya untuk menyembah dan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu sekalian, pemazmur mengatakan, ketahuilah Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan Yehowa itu adalah Allah. Dia maha besar, dia layak disembah. Dia bukan saja Allah Yehowa yang begitu besar, dia juga apa? Yang menciptakan kita. Keberadaan kita pada hari ini itu adalah keberadaan karena diciptakan oleh Tuhan. Sekalian, dia yang memiliki kita semuanya. Bukan saja dia itu menciptakan kita, dia juga menyelamatkan sehingga kita itu menjadi umat domba gembalaannya. Kita ada di dalam bungkusan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena karakter Tuhan yang begitu ajaib, kasih-Nya yang begitu luar biasa, itu yang menarik kita. Membawa kita sujud takluk untuk menyembah, beribadah kepada Dia. Bahkan dikatakan Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Kasih setia, kebaikan manusia itu sangat-sangat terbatas. Seringkali begitu banyak syaratnya, saudara sekalian, termasuk juga kita semua. Kita bisa mengasihi, melayani seseorang, saudara sekalian, itu ada batas waktunya. Ya, dokter manapun juga, saudara sekalian, tidak bisa 24 jam terus melayani orang. Ada batasnya. Pelayan manapun juga, saudara sekalian, ada waktu istirahat. Dan restoran pun itu ada istirahat, saudara sekalian. Kalau jam 3 sampai jam 5 biasa itu restoran itu tutup, ya sekalian. Kenapa? Harus istirahat. Tetapi kasih setia kebaikan Tuhan itu tidak berkesudahan. Ya, 7 hari, 24 jam, setiap hari tidak berkesudahan. Kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, yang menarik kita untuk menyembah kepada Tuhan. Itu disebut dengan ibadah yang bersenterkan, berpusatkan kepada Tuhan. Mata kita, hati kita tertuju kepadanya, memberikan hormat, kebesaran kepada Dia. Karena kebesaran itu menarik, membawa kita sujud di hadapannya. John Calvin mengatakan demikian sekalian. Seseorang yang mengenal kebesaran Tuhan, dan di dalam saat yang sama, dia mengenal bahwa dia itu begitu kecil di mata Tuhan. Waktu kita melihat kebesaran Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Waktu kita melihat kebesaran keajaiban Tuhan yang menciptakan kita ini manusia sekalian. Saya pernah berbicara dengan seorang dokter. Dia bilang, tubuh kita ini satu keajaiban. Tubuh kita ini satu keajaiban. Di dalam tubuh kita ini banyak nadi, urat nadi, ya nadi darah sekalian. Ada nadi besar, nadi kecil. Kalau yang di sini sekalian itu namanya nadi besar. Kalau ini kena potong sekalian, itu darah keluar itu bisa kayak pipa air keluar yang cepat. Kalau tidak cepat ditutup itu bisa apa? Kekurangan darah, bisa mati. Saudara, kalau dioperasi, misalkan apakah sesar atau apa saja, di operasi itu sekalian ada ribuan nadi darah yang terpotong sehingga darah keluar banyak sekalian. Kenapa darah keluar? Karena nadi-nadi kena potong sekalian. Jadi badan kita itu banyak sekali nadi-nadi.
Kemudian dikatakan kalau ini nadi ini disambung, dikeluarkan satu. Nadi besar kecil disambung. Terus kemudian berapa panjangnya? Bisa keliling dunia, bumi ini satu kali. Ini penjelasan dokter ya. Kalau saudara tidak percaya, keluarkan nadi saudara satu. Coba lihat, bisa keliling dunia ini. Itu ajaib sekali sekalian. Di dalam tubuh kita ini penuh keajaiban sekalian. Kita punya paru-paru sekalian. Paru-paru itu dikatakan ada lapisan, satu lapis demi satu lapis. Kalau setiap lapis ini dikeluarkan sekalian, itu bisa membuat satu lapangan sepak bola katanya. Ini adalah penjelasan daripada dokter sekalian. So sekalian, menyatakan bahwa di dalam diri kita itu ada karya keajaiban Tuhan yang sangat luar biasa. Dan waktu kita mengenal kebesaran karya Tuhan yang luar biasa, membuat kita sujud menyembah Dia. Itu namanya menyembah karena keajaiban, kebesaran Tuhan. Ya, dan pemazmur tadi mengatakan demikian. Tuhan, karena Engkau terlalu besar, maka kami menyembah Engkau, memuji Engkau. Bukan alasan yang lain, ya, tetapi alasan karena keajaiban Tuhan yang menarik hati kita, terpesona, dan kita rindu menyembah, bersekutu dengan Dia. Saudara sekalian, ibadah yang berpusat kepada Tuhan adalah ibadah yang kita bisa mengalami kehadiran Tuhan. Karena Dia bukan saja Tuhan yang agung jauh di sana yang kita sembah, tetapi Dia adalah Tuhan yang hadir juga di dalam setiap rangkaian ibadah. Sehingga melalui ibadah yang kita lakukan sekalian, membawa hati kita bertemu, bersekutu dengan Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan sekalian, kita bisa merasakan keagungan Tuhan di dalam hidup kita melalui lagu yang kita sampaikan. Waktu kita mendengarkan firman, kita bisa bertemu dengan kebenaran. Yesus mengatakan, kebenaran ini akan memerdekakan engkau. Engkau tidak akan menjadi lagi hamba dosa. Karena kebenaran itu membenarkan engkau, meluruskan jalanmu itu. Kemudian Paulus berkata kepada Timotius, segala firman yang diilhamkan itu berguna memimpin orang kepada keselamatan, memperbaiki kelakuan, menuntun orang hidup di dalam kebenaran, dan mengoreksi kesalahan. Jadi sekalian, kalau kita datang kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan kesaksian penjelasan tentang firman, itu meluruskan hidup kita ke dalam jalan kebenaran, kasih karunia yang luar biasa. Sekalian, sebagai orang Kristen, kalau kita banyak mendengar firman atau datang ke gereja, tetapi hidup tidak menjadi lebih baik, ini pasti ada kesalahan. Pasti ada kesalahan. Tetapi kalau kita sudah sering mendengar firman, maka firman itu akan berkarya, membentuk kita, menuntun hidup kita menjadi manusia yang lebih baik, bahkan menjadi orang Kristen yang excellent, punya mutu yang baik. Karena apa? Karena kita berbeda dengan dunia. Mengapa dunia menuntut orang Kristen hidup lebih baik? Karena kita dituntun oleh kebenaran. Kebenaran yang menjadikan hidup kita itu benar. Orang Kristen pertama disebut Kristen itu di Antioquia sekalian. Bukan satu nama keren yang diberikan, tetapi satu nama diberikan karena ini kumpulan orang yang percaya Tuhan, ada satu style hidup yang berbeda, yang mengikuti Kristus. Maka disebut Kristus kecil, Kristen, pengikut Kristus. Hidup kita itu diubahkan karena firman yang begitu ajaib. Saudara sekalian, melalui doa kita boleh mengalami kuasa Tuhan. Karena Tuhan bertahta di dalam ibadah kita. Ya, Yakobus memberitahukan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, itu sangat berkuasa, sangat besar kuasanya. Dia akan menyembuhkan orang yang sakit. Dia akan memulihkan hati yang terluka. Dia akan membangkitkan hati yang patah. Dia akan memberikan harapan, memberikan bijaksana hikmat. Saudara sekalian, doa itu berkuasa. Karena doa itu seperti kabel yang mengkontakkan kita dengan Tuhan. Mengalami aliran listrik, aliran anugerah daripada Tuhan.
Dan kita boleh mengalaminya di dalam rangkaian ibadah ini. Saudara sekalian, melalui ibadah, persekutuan antar satu dengan yang lain juga terus boleh dipulihkan dan dibangunkan menjadi semakin indah adanya. Saudara sekalian, doa ibadah yang berpusatkan kepada Tuhan atau kepada Kristus, itu adalah ibadah juga yang menyadarkan akan tujuan hidup kita yang seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Semakin kita belajar firman, semakin kita mengerti kebenaran, Tuhan juga akan menuntun langkah hidup kita, tujuan arah hidup kita, menjadikan kita semakin berjalan di dalam maksud dan rencana Tuhan. Saudara sekalian, ibadah yang impactful adalah ibadah yang mengubahkan kehidupan kita. Di dalam catatan Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, memberitahukan kepada kita, orang-orang yang bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah selalu mengalami perubahan yang luar biasa sekalian. Bahkan bukan saja orang-orang di dalam perjanjian lama, orang perjanjian baru, di dalam sejarah gereja, sepanjang zaman, sepanjang abad, sampai hari ini Tuhan. Begitu banyak orang karena beribadah, bertemu Tuhan itu artinya juga mengalami satu perubahan hidup yang luar biasa. Waktu kita membaca Yesaya pasal yang ke-6, berbicara tentang pengalaman Yesaya yang luar biasa, bertemu dengan Tuhan. Dia melihat Tuhan, dia mengatakan apa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan 3 kali. Ya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sebagian teolog mengatakan ini mencerminkan tentang karakter Allah kita adalah Tritunggal. Kudus, kudus, kudus 3 kali. Ya, 3 kali. Dia tidak 4 kali, tidak 5 kali, 3 kali. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Allah Tritunggal. Saudara sekalian, Yesaya melihat kekudusan Tuhan. Sampai dia gemetar seperti orang mau mati. Tetapi saat itu juga dia melihat dirinya yang penuh dengan dosa. Dia mengatakan, Tuhan, Engkau maha kudus di hadapan Tuhan. Di hadapanku saya melihatnya. Tetapi aku ini manusia celaka. Aku tinggal di tengah-tengah rakyat yang jahat, yang mulutnya banyak dosa. Saya juga adalah manusia yang berdosa. Bibir saya tidak kudus di matamu. Yesaya melihat kebesaran Tuhan. Sekaligus Yesaya melihat kelemahan dan juga melihat dosa yang ada di dalam dirinya. Dia mengatakan celakalah. Tetapi di saat itu sekalian, Yesaya mendapatkan anugerah. Ya, Tuhan mengampuni dosanya. Tuhan tidak saja mengampuni dosa Yesaya, Tuhan juga mengubah hidupnya. Tuhan juga mengubah hatinya. Sehingga dia berkata, Tuhan, siapakah yang akan Engkau utus? Kepada umat-Mu yang besar, kepada umat pilihan-Mu yang Engkau kasih, tetapi hidup di dalam kegelapan. Siapa yang Tuhan utus membimbing mereka kembali kepada Tuhan? Ini aku, utuslah aku. Bukan ini aku, utuslah dia. Itu sudah diplesetkan ya oleh orang-orang zaman sekarang. Tetapi Yesus mengatakan, ini aku, utuslah aku. Untuk membawa umat-Mu kembali kepada Tuhan. Orang yang sudah bertemu dengan Tuhan itu diubahkan. Tidak saja karakternya, hati dan kasihnya, juga satu semangat mau hidup, mengasihi, melayani Tuhan dan sesama dengan sungguh-sungguh. Waktu kita membaca perjanjian baru, jemaat mula-mula dikatakan mereka kumpul setiap hari. Baik itu di bait Allah secara komunal yang lebih besar, maupun di dalam kelompok kecil di rumah-rumah mereka. Mereka memecahkan roti, itu ada mengadakan perjamuan. Lalu mereka tekun di dalam pengajaran firman. Mereka berdoa. Mereka saling mengaku dosa sekalian. Dan melalui satu kehidupan ibadah yang begitu solid,
maka membentuk karakter jemaat mula-mula menjadi luar biasa. Mereka menjadi apa? Orang yang berani, semangat memberitakan Injil. Saudara sekalian, gereja mula-mula itu mengalami penganiayaan yang luar biasa. Menurut catatan sejarah, 12 rasul selain Yudas yang sudah mati duluan plus Paulus, ya 11 ditambahkan Paulus satu lagi sekalian, lalu dikatakan mereka itu martir, ya martir bagi Tuhan. Dan di dalam catatan sejarah mengatakan Petrus ya diminta disalibkan terbalik, ya karena dia tidak layak seperti Tuhan Yesus untuk disalibkan. Mereka punya satu kekuatan, keberanian bersaksi tentang Tuhan. Karena mereka mengalami Tuhan di dalam kehidupan ibadah yang membangunkan. Jemaat-jemaat itu bisa saling mengasihi. Bahkan dikatakan mereka menjual harta miliknya, diberikan bersama, pakai bersama-sama. Itu satu letusan kasih yang begitu besar. Karena persekutuan, ibadah itu menjadikan mereka itu berubah dan tidak melihat kepentingan diri sendiri saja. Mereka menjadi orang yang taat kepada firman, rindu kepada Tuhan. Karena mereka dibentuk di dalam ibadah yang mengubahkan hidup mereka. Kokosa yang pertama, saudara sekalian, ya sekarang dia melayani di Singapura sekalian. Setelah tamat SMP, dia tidak lanjut ke SMA. Karena saya tinggal di kota Pemangkat sekalian. Zaman itu mau masuk SMA agak-agak susah. Sehingga orang-orang di usia seperti dia itu berhenti di SMP. Lalu dia kerja di satu perusahaan. Setelah sekian tahun dia bekerja sekalian. Satu hari dia berkata kepada papa mama saya, mau ikut retreat. Retreat itu satu kebaktian khusus 2-3 hari gitu di Pontianak, satu kota yang lain lagi. Oh ya, papa mama saya orang yang mencintai Tuhan. Pasti dia support. Ya, support. Kemudian pulang dari retreat, saudara. Nah, Koko saya bilang, dia mau jadi hamba Tuhan. Dan mau berhenti dari pekerjaan. Wah, bosnya itu juga bingung. Kamu kenapa mendadak mau berhenti? Oh, saya mau sekolah Alkitab. Nah, itu bosnya seorang Kristen juga. Dia bilang kalau kamu sekolah Alkitab jadi hamba Tuhan, saya tidak berani larang. Tapi kalau ke tempat lain, saya tidak kasih katanya. Nah, hukuman Koko saya, lu pergi ke sekolah Alkitab. Menjadi hamba Tuhan. Mengapa, saudara sekalian? Karena dia mengalami jamahan Tuhan. Ya, mengalami sentuhan kasih kuasa Tuhan yang mengubahkan hatinya, mengubahkan hidupnya sehingga menjadi baru. Sesuatu ibadah yang impactful, ibadah yang efektif, yang sejati itu selalu membawa satu perubahan di dalam hidup kita. D.L. Moody seorang pembicara yang dipakai Tuhan luar biasa. Satu kali dia mengadakan satu kebaktian yang sangat besar sekalian. Banyak orang masuk ke dalam kebaktian itu. Dan datang juga seorang yang putus asa. Yang tidak punya harapan. Bajunya berantakan. Rambutnya mungkin 2 minggu tidak disisir. Malam itu dia ingin melepaskan kejenuhan, beban hidup yang berat. Dan dia melihat banyak orang masuk ke dalam satu ruangan. Ada apa di sana? Dia juga masuk, ikut. Oh, rupanya itu satu kebaktian. Dan dia sekalian duduk di bagian yang belakang saja. Di dalam kebaktian itu ada seorang yang selalu menemani, ya D.L. Moody. Dia menyanyikan satu pujian tentang apa yang kamu tabur, itu kamu tuai. Kamu tabur pohon jagung, tumbuhnya jagung. Kamu tabur biji mangga, tumbuhnya pohon dan buahnya mangga. Tidak mungkin kamu menanam mangga lalu memetik durian. Itu
Itu namanya keajaiban, di dalam keajaiban, ya kan? Saudara sekalian, itu lagu begitu dia mengerti, tapi apa maknanya dia tidak menangkap. Itu orang yang susah tadi. Lalu kemudian hamba Tuhan juga mulai berbicara tentang apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Itu ada di dalam Galatia sekalian. Maksudnya apa dia bilang? Oh, maksudnya sekalian, hidup kita hari ini bagaimana? Itu sebenarnya ditentukan oleh apa yang kita lakukan sebelumnya. Betul enggak? Sekarang kamu menjadi jutawan orang berhasil, itu mungkin saudara pernah mengalami 100 kali, 1000 kali kegagalan, kesulitan, mencucurkan air mata, sampai engkau bisa berhasil. Nah, ini namanya apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Tapi kamu melakukan 1000 kali kejahatan, 1000 kali pemberontakan, 1000 kali penipuan sekalian. Akibatnya apa? Hidupmu seperti sekarang. Oh, dia menjadi sadar. Hari ini hidup saya berantakan. Karena sebelumnya kerusakan yang saya lakukan. Di dalam Tuhan selalu ada pemulihan. Di dalam Tuhan tidak ada waktu terlambat. Di dalam Tuhan ada anugerah dan perubahan. Pendeta bilang, siapa yang mau datang, siapa yang mau percaya, saya doakan. Sekalian datang, doakan. Malam itu dia menerima Tuhan. Hidupnya diubahkan. Dan 3 tahun kemudian dia menjadi seorang Kristen yang sangat diberkati. Bukan saja seorang Kristen yang diberkati, keluarganya juga diberkati. Istrinya, anaknya mengalami pemulihan hidup. Bahkan dia menjadi berkat di tengah-tengah gereja Tuhan. Sekarang seorang diubahkan Tuhan, tidak hanya dirinya saja yang diubahkan, tetapi membawa dampak juga di dalam keluarga sesama, yang membawa hidup itu menjadi sangat indah. Bagian akhir daripada khotbah ini sekalian, kita bersama-sama sekalian ingin melakukan satu proyek ketaatan sebagai satu bentuk respon kita akan panggilan Tuhan tentang ibadah yang begitu penting di dalam hidup kita ini. Dan kita tim hamba Tuhan memberikan satu nama triple E atau triple E. Terus kan E yang pertama itu ada earthly. Mari kita datang kepada Tuhan dengan waktu yang lebih awal, dengan tepat waktu. Artinya kita menyediakan waktu yang berkualitas, waktu yang segar, waktu yang tidak banyak interupsi di dalamnya. Jangan sampai kita di dalam gereja, tetapi kita masih menghitung sekalian, si A si B utang kita berapa, besok kapan mau tagih duitnya. Boleh kita lepaskan dulu sehingga kita bisa menyediakan waktu yang berkualitas untuk Tuhan. Yang kedua itu engage sekalian. Mari kita hadir dengan antusias, dengan mindful. Ya, tubuh kita ada di sini, hati pikiran kita ada di sini. Sehingga kita bisa menyentuh setiap rangkaian ibadah karena hati kita ada di situ, bisa interaksi dengan Tuhan, berfokus. Dan yang ketiga ada embrace, yaitu kita bersedia merangkul, bersedia memberkati, mempeduli, mengasihi satu dengan yang lain. Maka gereja ini menjadi berbeda, persekutuan menjadi berbeda sekalian. Karena kita tidak hanya mementingkan kepentingan diri, seperti Filipi mengatakan, Kristus juga tidak mementingkan dirinya sendiri. Kalau Kristus mementingkan dirinya sendiri, dia tidak datang ke dalam dunia. Dia tidak mati di kayu salib. Dia tidak perlu menanggung penderitaan yang besar. Tetapi dia rela mengorbankan diri untuk mengasihi orang. Ini namanya kasih Kristus. Ya, kasih yang sanggup merangkul sesama di dalam kehidupan kita berinteraksi. Menjadikan gereja berbeda. Menjadikan hidup saudara dan saya berbeda, menjadikan keluarga juga berbeda, karena ada kasih yang mengalir sekalian, menjadikan kita itu sangat indah. Marilah kita mengambil komitmen Tuhan, mengambil komitmen di hadapan Tuhan, rindu ibadah yang berpengaruh, rindu ibadah yang mau dampak di dalam kehidupan kita, minimal dengan mempersiapkan waktu yang baik, dengan hati yang terfokus, dengan kelapangan hati Tuhan berkuasa di tengah-tengah kita. Menjadikan setiap saudara, menjadikan saya juga indah di mata Tuhan.
Mari kita bersatu hati di dalam doa.